hari, perawat Aulia bersama rekannya, perawat Rahma, meninjau kembali rekam medis Ibu Kia. Di catatan terakhir, terlihat bahwa pasien tampak kurang bersemangat mengikuti sesi fisioterapi dan menunjukkan ekspresi murung. Selain itu, keluarga pasien, terutama kedua anaknya, juga mulai tampak kelelahan dalam memberikan pendampingan. Menyadari kondisi tersebut, perawat Aulia dan perawat Rahma memahami bahwa diperlukan hubungan saling percaya untuk dapat menggali faktor emosional yang mungkin mempengaruhi motivasi Ibu Kia. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk melakukan pendekatan komunikasi terapeutik secara bertahap dan dengan penuh empati. Rahma, gimana kondisi terakhir pasien bernama Ibu Kia? Apa beliau rutin kontrol untuk ikut latihan fisioterapi? Beliau sempat menolak, Mbak. Katanya lelah dan tidak ada perubahan sama sekali. Tapi kedua anaknya terus mendampinginya. Saya lihat dari rekam medis pasien, hari ini Ibu Kia ada jadwal fisioterapi ya? Iya, Mbak. Baik, nanti saya akan coba ajak ngobrol pelan-pelan. Lalu kita juga cari tahu apa penyebab beliau menolak latihan fisioterapi. Iya, Mbak. Beliau sepertinya mengganggu motivasi. Kalau beliau mau berbicara, kita akan tahu apa penyebab beliau menolak fisioterapi. Baik, nanti saya akan coba sapa dulu dengan Rahma, dengerin ceritanya, lalu kasih semangat. Sebelum itu, pastiin dulu ruangannya nyaman ya sebelum mulai. Setelah membaca rekam medis dan berbincang ringan terkait kondisi Ibu Kia dan rencana pendekatan untuk mencari tahu penyebab Ibu Kia menolak fisioterapi, perawat Rahma kemudian memanggil pasien urutan selanjutnya, yaitu Ibu Kia yang didampingi oleh dua anaknya. Setelah memasuki ruangan, Ibu Kia dan kedua anaknya disambut hangat oleh perawat Aulia dan perawat Rahma. Pasien atas nama Ibu Kia. Isi. Selamat pagi Ibu Kia, selamat pagi juga Mbak. Kenalkan, saya perawat Aulia dan ini rekan saya perawat Rahma. Kita yang jaga pada shift pagi ini. Apa boleh saya ngobrol sebentar, sekitar 5 menit untuk membahas kondisi Ibu? Tentu saja, Sus. Belakangan ini Ibu saya mengalami penurunan semangat. Saya di sini akan bantu proses pemulihan Ibu. Boleh diceritain kondisi Ibu dan apa yang bikin semangat Ibu turun akhir-akhir ini? Saya tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari, Sus. Tangan kiri, bagian kiri tubuh saya tidak bisa digerakkan. Semuanya bergantung pada anak-anak saya. Saya malu bagi mereka. Saya paham apa yang Ibu rasakan saat ini, tapi hal itu harus Ibu lawan. Ibu harus tetap semangat menjalani fisioterapi agar proses pemulihan Ibu berjalan secara optimal. Yang merasa proses fisioterapi sangat melelahkan dan tidak ada perubahan buat saya. Jadi saya menghentikannya, Sus. Proses pemulihan pasca stroke memang perlu waktu yang lama. Namun, setiap latihan kecil dapat membantu memperkuat saraf dan otot untuk pemulihan agar lebih cepat pulih. Ibu harus ingat kalau semangat Ibu itu adalah kunci terbesar. Kita di sini akan mendampingi dan selalu membantu Ibu. Kami ingin melihat Ibu kembali beraktivitas kembali. Betul, Bu Kia. Kami di sini akan membantu Ibu agar Ibu segera pulih. Jadi, Bu Kia harus tetap semangat ya. Bagaimana kalau kita mulai dengan sesi latihan ringan dulu agar otot-otot yang melemah bisa kembali kuat. Baik, Sus. Saya akan semangat melakukan fisioterapi demi anak-anak dan keluarga saya. Itu sebuah keputusan yang bagus, Bu. Kita geser di sebelah ya, Bu, untuk latihan fisioterapinya. Kira-kira butuh waktu 15 sampai 20 menit. Apa Ibu bersedia? Ya, Sus. Ibu boleh saya pegang tangannya? Nanti Ibu ikuti gerakannya ya. Yang pertama dibuka dulu, lalu ditutup lagi. Perlahan ya, Bu. Lalu dibuka lagi, ditutup lagi ya, Bu. Ibu jangan tegang, nanti ototnya kaku jadinya. Terus kalau boleh tahu itu manfaatnya buat Ibu apa ya? Adik, manfaat dari gerakan ini itu untuk meningkatkan kekuatan otot yang lemah di basi adik, lalu juga mencegah pengecilan otot, dan juga ada mengurangi nyeri akibat otot yang kaku. Oh begitu ya, Sus. Ibu, kita akan melakukan gerakan yang kedua ya, Bu. Mengangkat tangan dan menyilangkan ya, Bu.
Pertama, gini, 1. Kalau sakit ibu bilang ya. Ibu, gerakan ini agar otot ibu rileks dan tidak kaku ibu. Gerakan ini mungkin melelahkan, tapi gerakan ini melatih kekuatan otot ibu. Ibu, yang selanjutnya kita akan melakukan gerakan yang ketiga ya, yaitu pada kaki. Dengan gerakannya yaitu meluruskan kakinya dan juga memutar pergelangan kaki. Ini sih ya Bu, kita luruskan. Kalau sakit ibu bilang ya. 1. Ibu. 2. Lalu kita akan ke gerakan memutar pergelangan kaki ya Bu. Tuh, gerakan ini agar otot ibu tidak kaku dan juga rileks, dan juga sirkulasi darah di dalam otot akan berjalan dengan lancar. Sudah ibu. Kalau boleh tahu, apa boleh gerakan ini dilakukan secara mandiri, Sus? Boleh Mbak, justru gerakan itu dapat mempercepat proses penyembuhan ibunya. Kira-kira dilakukan berapa lama ya, Sus? Gerakan ini boleh dilakukan sendiri di rumah setiap pagi dan sore. Setiap gerakan membutuhkan waktu 1-2 menit ya Mbak. Oh, gitu ya, Sus. Ya Mbak, nanti ibunya bisa dibantu setiap hari ya, agar kondisinya cepat pulih. Iya, Sus. Nanti pasti saya bantu. Gerakannya sedikit melelahkan ya Sus kalau setiap hari. Gerakan ini memang sedikit melelahkan ibu. Mungkin dengan ibu konsisten dengan melakukan gerakan ini di rumah, ibu akan cepat pulih. Ya Sus, saya akan konsisten. Ibu, fisioterapi kali ini sudah selesai. Sekarang kita pindah ke sebelah ya Bu. Ya Sus. Gimana perasaan Ibu setelah terapi hari ini? Apakah sudah merasa lebih lega? Saya merasa lebih tenang dan bangga Sus, saya masih bisa menggerakkan tubuh saya. Saya senang dengan hal ini. Semangat Ibu bisa jadi langkah awal menuju pemulihan. Sebelum kita akhiri sesi ini, apa ada hal lain yang ingin Ibu diskusikan? Sudah cukup Sus. Terima kasih banyak Sus Aulia, Sus Rama. Sekarang saya senang melihat Ibu saya mempunyai semangat kembali. Sama-sama Mbak, dukungan dari keluarga itu penting banget buat pasien. Terus kasih motivasi ya, karena keluarga itu sumber utama bagi pasien. Dan untuk fisioterapi selanjutnya, kami jadwalkan 1 minggu lagi sembari melihat perkembangan Ibu selama latihan mandiri di rumah ya. Yes Sus, terima kasih.